Dulu ada seorang tukang becak yang setiap hari menyisihkan Rp1.000 untuk bersedekah. Hari ini ia punya usaha catering sendiri. Sekarang saya ingin berbagi tentang bagaimana membangun mental kaya yang sesungguhnya. Simak videonya sampai selesai. Banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa uang hanya untuk mereka yang lahir di keluarga kaya atau yang punya koneksi kuat. Tanpa sadar, pola pikir ini membuat kita terus merasa tidak layak, tidak mampu, dan tidak cukup. Padahal yang membatasi bukan nasib, tapi cerita lama yang belum kita ganti. Disinilah pentingnya membangun mental kaya, karena rezeki tidak hanya soal angka, tapi juga soal cara kamu memandang hidupmu. Sekarang mari kita membahas 5 langkah membangun mental kaya menuju rezeki melimpah. Yang pertama, lepaskan pola pikir lama. Saya pernah tumbuh dengan keyakinan bahwa uang itu rumit, bahwa hidup sederhana itu cukup, dan kaya biasanya sombong atau jauh dari nilai-nilai kebaikan. Dan saya tidak sendiri, banyak dari kita dibesarkan dalam suasana yang membuat uang terdengar seperti sesuatu yang harus dijaga jaraknya. Suatu hari saya duduk berbincang dengan seorang teman lama. Ia berasal dari keluarga biasa saja, tapi sekarang usahanya berkembang pesat. Yang menarik, ia tidak terlihat berlebihan. Ia tetap sederhana, tetap rendah hati, tapi ada satu hal yang berbeda, yaitu caranya memandang rezeki. Ia berkata, kita tidak bisa menerima rezeki besar kalau terus-menerus tidak layak. Selama pikiran kita takut akan uang juga akan takut datang mendekat. Kata-katanya membuat saya diam cukup lama. Saya mulai sadar, bisa jadi rezeki tidak pernah menjauh, hanya saja pikiran saya sendiri yang belum siap menyambutnya. Jika kamu merasa ada batas tidak terlihat yang menahan langkahmu, cobalah lihat ke dalam, apakah ada keyakinan lama yang masih kamu pelihara, padahal diam-diam melemahkan. Sekarang saatnya yang tepat untuk mulai menggantikannya, bukan dengan ambisi, tapi dengan kesadaran baru bahwa kamu layak cukup, kamu layak tumbuh, dan kamu tidak pernah takut dengan kelimpahan. Yang kedua, syukuri hal kecil. Beberapa waktu lalu, saya memperhatikan seorang penjual gorengan langganan di sudut jalan dekat rumah. Ia datang setiap sore dengan gerobak kecilnya, dagangannya sederhana, hanya tempe, tahu isi, dan pisang goreng. Tapi ada sesuatu yang selalu sama, yakni senyumnya. Suatu hari hujan turun cukup deras. Saya pikir ia tidak akan jualan, tapi ternyata ia tetap datang, basah-basahan mendorong gerobaknya, memasang terpal seadanya. Saya tanya, masih semangat walau hujan begini? Ia tersenyum dan menjawab, alhamdulillah masih bisa jualan, itu saja sudah rezeki besar. Kalimat itu sederhana tapi menampar saya pelan-pelan. Di tengah banyak orang yang mengeluh soal hidup yang tidak adil, ada satu orang yang justru merasa cukup hanya karena hari itu ia masih bisa berdagang. Padahal kalau dilihat dari luar, tidak ada yang istimewa, bahkan belum tentu dagangannya habis. Tapi disitulah letaknya mental kaya, bukan soal angka besar, tapi tentang cara memandang hal kecil dengan rasa syukur yang dalam. Penjual gorengan itu tidak punya banyak, tapi ia punya hati yang lapang. Dan hati yang lapang seringkali lebih kaya daripada rekening penuh keluhan. Saya pun mulai belajar melihat ulang hidup saya. Makanan yang tersaji hari ini, tubuh yang masih sehat, tawa anak-anak di rumah, itu semuanya bisa jadi nikmat yang besar. Kalau saya cukup sadar untuk menghargainya. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah benar-benar bersyukur atas hal-hal kecil yang kamu punya hari ini? Atau selama ini kamu terlihat sibuk mencari lelah, sampai lupa bahwa yang kamu punya sudah lebih dari cukup. Ingat, saat kamu bersyukur atas hal kecil, semesta akan percaya bahwa kamu siap menerima yang lebih besar. Yang ketiga, tumbuhkan pola pikir bertumbuh. Dalam bukunya yang terkenal, Mindset, Carol Dweck menulis, dalam pola pikir berkembang, kegagalan bukanlah akhir, melainkan awal dari pembelajaran. Kalimat ini sederhana, tapi punya kekuatan yang besar, karena seringkali yang membuat kamu berhenti bukan keadaan, tapi rasa malu saat gagal, rasa takut dihakimi, dan pikiran bahwa kamu memang tidak mampu.
Padahal semua orang besar siapapun mereka pernah jatuh. Bedanya mereka tidak menganggap jatuh sebagai akhir, tapi sebagai bagian dari jalan naik. Saya ingat sekali cerita tentang seorang yang pernah mencoba membuka usaha makanan kecil-kecilan. Di 3 bulan pertama pelanggan sepi, bahkan makanan sering terbuang, bahkan sempat rugi karena salah perhitungan. Tapi ia tidak berhenti, ia justru menulis ulang semua catatannya. Belajar lagi tentang pemasaran, memperbaiki rasa dan kemasan. Hari ini usahanya mulai dikenal dan ia dipercaya sebagai penyedia catering di beberapa acara penting. Semua itu terjadi bukan karena ia tidak gagal, tapi karena ia memilih untuk bertumbuh dari kegagalan itu. Mungkin kamu pun pernah mengalami hal yang serupa. Sudah mencoba, tapi hasilnya jauh dari harapan. Sudah berani melangkah, tapi justru ditolak. Di momen seperti itulah pola pikirmu diuji. Apakah kamu akan berhenti atau justru bertekad tumbuh? Pola pikir bertumbuh bukan tentang optimisme kosong, tapi tentang keyakinan bahwa kamu bisa belajar, berkembang, dan memperbaiki. Bahwa tidak ada hasil instan dan setiap proses punya nilainya sendiri. Hari ini coba kamu renungkan. Apakah selama ini kamu memberi dirimu kesempatan untuk belajar dari kegagalan? Ataukah kamu terlalu cepat menyerah hanya karena 1-2 hal tidak berjalan sesuai rencana? Karena rezeki tidak selalu datang kepada yang paling hebat, tapi ia akan selalu menghampiri mereka yang tidak lelah bertumbuh. Yang keempat, berani mulai sekarang. Beberapa tahun lalu, saya mengikuti kisah sebuah usaha kecil yang awalnya hanya berupa warung sederhana di depan rumah kontrakan. Pemiliknya tidak punya modal besar. Ia bahkan meminjam rak bekas dari tetangganya dan memulai dengan hanya 2 jenis barang, yaitu telur dan mie instan. Awalnya, tidak banyak yang datang. Ia sempat ragu, tapi ia berkata pada dirinya sendiri, "Kalau saya terus menunggu waktu yang tepat, saya akan tetap di sini hanya berangan-angan." Setiap hari ia belajar. Ia tidak malu bertanya pada pemilik warung lain tentang harga pasar dan strategi dagang. Ia mencatat barang yang paling laku, mendengarkan keluhan pelanggan, dan mulai menambah sedikit-sedikit jenis dagangannya. Dari sana ia mulai dikenal bukan karena tempatnya besar, tapi karena pelayanannya hangat dan barangnya lengkap. Hari ini warung itu telah berkembang jadi toko kelontong kecil yang melayani warga sekitar dengan penghasilan jauh lebih stabil. Yang membuat saya terkesan bukan pertumbuhannya, tapi keberaniannya untuk mulai saat hampir tidak ada apa-apa. Ia tidak menunggu modal besar, tidak menunggu toko besar, bahkan tidak menunggu kepercayaan diri penuh. Ia hanya memilih untuk bergerak dengan apa yang ia punya di tempat ia berada. Dari kisah itu saya belajar satu hal penting. Rezeki tidak akan datang pada orang yang hanya menunggu. Ia datang pada mereka yang cukup berani untuk membuka pintu, meski belum tahu apa yang akan datang dari luar. Mungkin kamu pernah berada di titik ragu, menunda memulai usaha, menunda kirim lamaran, menunda bicara jujur pada diri sendiri soal mimpi yang sudah lama tertunda. Tapi pertanyaan pentingnya adalah, sampai kapan kamu akan menunggu? Kalau hidup terasa stagnan bukan karena kesempatan belum datang, tapi karena kamu belum mulai melangkah. Pahamilah, 1 langkah kecil hari ini adalah pintu besar menuju hidup yang selama ini kamu impikan. Yang kelima, rajin bersedekah. Salah satu pemikir besar Khalil Gibran dalam bukunya Sang Nabi, ia pernah menulis, "Kamu memberi sedikit ketika kamu memberi dari hartamu, tapi ketika kamu memberi dari dirimu sendiri, itulah pemberian yang sejati." Kata-katanya mengingatkan saya bahwa sedekah bukan hanya soal uang, tapi soal energi, kepedulian, dan keyakinan. Banyak dari kita berpikir, nanti kalau sudah mapan, saya pasti akan rajin membantu, tapi justru disitulah kita salah. Karena memberi bukan soal menunggu berlebih, tapi soal percaya bahwa memberi tidak akan membuat kekurangan. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang hidupnya sangat sederhana, penghasilannya cukup untuk makan dan kebutuhan pokok harian. Tapi yang mengejutkan, ia selalu menyisihkan sebagian kecil dari hasil usahanya untuk membantu orang lain. Bukan karena ia tidak butuh, tapi karena ia percaya bahwa setiap kebaikan yang ia kirimkan akan kembali pada waktunya. Hidupnya tidak mewah, tapi selalu cukup. Ketika anaknya sakit,
Selalu ada tetangga yang membantu. Ketika usahanya menurun, datang pelanggan baru tanpa ia duga, seolah semesta membalas dengan caranya sendiri. Pemikiran Khalil dan kisah nyata seperti itu mengajarkan bahwa sedekah bukan transaksi satu arah. Ia adalah gerakan batin yang menandakan bahwa kita siap melepaskan, dan dalam melepaskan justru membuka ruang untuk menerima. Kamu juga bisa mulai hari ini. Tidak harus besar. Bisa dengan senyuman, doa tulus, tenaga, atau waktu. Karena yang paling penting bukan apa yang kamu beri, tapi bagaimana kamu memberi. Sekarang, coba lihat kembali cara kamu menjalani hari ini. Apakah kamu masih sibuk mengejar lebih atau sudah belajar merasa cukup dengan yang ada? Mental kaya tidak lahir dari kekayaan, tapi dari kesadaran. Kesadaran bahwa hidup bukan soal jumlah, tapi soal makna dan arah. Seperti kata Epictetus, orang kaya sejati adalah mereka yang puas dengan sedikit. Bisa jadi selama ini kamu sudah dikelilingi rezeki, tapi baru bisa terasa saat kamu melihatnya dengan hati yang lapang. Jika video ini mengingatkanmu bahwa rezeki bukan soal seberapa banyak yang kamu punya, tapi seberapa jernih cara kamu melihat hidup, jangan simpan sendiri. Bagikan video ini kepada orang-orang yang kamu sayangi. Tekan like dan subscribe channel ini untuk terus bersama dalam perjalanan menjadi pribadi yang lebih sadar dan lebih utuh.